Halo semua, era kendaraan listrik nampaknya semakin jelas terlihat hadir di Indonesia dan kali ini salah satu merek yang cukup terkenal khususnya di motor listrik, dia datang ke tanah air. Ini adalah Energica model Ego Plus. Nah, motor ini diturunkan langsung atau basisnya mirip dengan Moto E yang digunakan di ajang balap Moto E 2021 tuh. Sini kelihatan semuanya. Terus juga di bagian tengahnya ini dia ada semacam stiker yang menunjukkan bahwa ini adalah single manufaktur Moto E. Nah, kira-kira apa saja yang ditawarkan Energica pada Ego Plus ini? Bersama saya Tio Palevi, selamat datang di channel Autorider dan selamat menonton. Oke, selain tadi ada Energica Ego Plus, Energica juga membawa dua produk lainnya ke Indonesia. Ini yang di sebelah kiri saya adalah EVA SEC 9 dan di sebelah kanan adalah EVA Ribelle. Keduanya juga mengusung basis performa yang mirip-mirip, tapi keduanya memiliki genre yang berbeda. Nah, ketiga motor listrik ini berasal dari Provinsi Modena, tepatnya di Italia Tengah. Jadi yang sebelah kiri ini adalah EVA SEC 9, dia mengusung tampilan sebuah motor retro klasik. Jadi kurang lebih tampilannya mengingatkan akan sebuah CB 650 Cafe Racer. Nah, yang sebelah kanan ini dia mengusung tampilan sebuah Street Fighter dan keduanya juga menggunakan model naked yang sama-sama rangkanya terekspos dengan jelas. Nah, perbedaan juga terlihat jelas di bagian stangnya, ini agak sedikit lebih rendah, dan yang sebelah kiri saya ini sedikit lebih tinggi, dan juga keduanya sama-sama memiliki stiker dari Moto E, karena memang keduanya memiliki basis yang serupa dengan Energica Ego Plus. Yang membedakan kedua motor ini dengan Energica Ego Plus, dia di bagian tangkinya ini memiliki lampu yang ketika dinyalakan dia akan berwarna hijau. Simpel sih, tapi menarik. Sebelum kita lanjut membahas lebih panjang dari Energica Ego Plus ini, bagi Anda yang ingin mengembangkan bisnis di bidang otomotif khususnya di dunia digital, sudah tahu kan kalau Gias punya aplikasi marketplace terbaru yang bernama Gias Auto 360. Aplikasi ini bisa menjadi solusi untuk Anda memasarkan produk-produk otomotif atau pendukung otomotif lainnya secara mudah, aman, dan juga nyaman. Yuk gabung menjadi merchant dengan cara yang sangat mudah dan tentunya gratis. Untuk keterangan lebih lanjut, Anda bisa membaca dan mengklik link di bawah di deskripsi berikut ini. Oke, gimana dengan harganya? Pasti penasaran kan Energica ini berapa bandrol harganya untuk sampai di tanah air? Menurut kabar yang beredar, karena motor ini belum resmi diluncurkan, jadi kisaran harganya itu antara 700 sampai 900 jutaan rupiah, dan itu juga kemungkinan akan lebih tinggi lagi khususnya di Ego Plus ini karena dia adalah varian tertingginya. Kita tunggu aja berapa harga resmi dari Energica. Itu tadi soal harganya, lalu bagaimana dengan desainnya, dan secara tampilan keseluruhan ini sangat jelas menggambarkan sebuah motorsport khususnya Moto E, karena dari keseluruhan desainnya dia terlihat meruncing dan sporty banget. Dan kita bahas dulu dari bagian depannya. Di bagian depan dia posisinya bentuk fairingnya dia meruncing seperti motorsport pada umumnya, dan lampunya dia menggunakan
proyektor LED. Dia ada dua, kiri dan kanan. Lalu di atasnya sini ada positioning lamp. Lalu bentuk spionnya masih ya tidak bisa dibilang istimewa juga karena model seperti ini model lipat biasa. Lalu di bagian bawahnya ini ada, ini spakbornya sepertinya plastik dan ada suspensi besar di sini. Dia buatan Marzocchi, model upside down. Lalu lampu sennya ini dia LED dan ada windshield yang cukup besar di tengahnya. Kemudian bergerak ke bagian tengah hingga ke atas ini. Nah, ini tangkinya cukup besar, tapi ini sebenarnya bukan tangki karena ini cuma penutup yang berfungsi untuk menutupi bagian baterai dan juga motor listrik yang ada di bawahnya ini. Dia bentuknya membundar gini dan di tengahnya uniknya dia tidak ada pembuka tangkinya. Lalu di bagian samping ini dia banyak lekukan-lekukan tajam, ada sirip-siripnya juga untuk tentunya mendukung aerodinamika, dan di sini rangkanya juga terekspos membuatnya terlihat sangat kekar. Di bagian joknya dia terlihat cukup mewah karena ada jahitan-jahitan merah di sini, lalu juga kulit joknya ini agak sedikit lentur. Lalu juga di bagian belakang ini ada pegangan untuk pembonceng. Beralih ke bagian buritan, dia menggunakan spakbor yang cukup racing juga karena di sini sudah disematkan dengan rear fender. Lalu lampunya dia sudah LED semuanya dari depan dan juga belakang. Lalu ada detail-detail karbon juga di keseluruhan bodinya, seperti di bagian bodi samping lumayan banyak, dan juga di bawah area panel instrumennya dia ada motif karbonnya juga. Oke, itu tadi dari keseluruhan desainnya. Nah, ini ada satu hal yang unik yang mungkin biasa aja tapi cukup fungsional karena Energica memberikan mekanisme pembuka jok yang cukup menarik. Nah, ini ketika dibuka dia memiliki penahan di sebelah sini. Nah, jadi tidak perlu dipegangin lagi, tadi dilepas. Jadi lebih mudah, dan di bagian dalamnya sini dia terdapat charger juga kipas pendingin. Beralih ke kaki-kakinya, Energica Ego Plus ini dia dilengkapi dengan kaki-kaki yang cukup mumpuni untuk sebuah motorsport. Dia suspensi depannya upside down buatan Marzocchi, lalu di roda depan dia dikombinasikan dengan sistem pengereman double cakram dari Brembo, dan juga tak hanya di kalipernya saja yang Brembo, di master remnya juga dia sudah menggunakan Brembo. Lalu pindah ke roda belakangnya. Nah, di belakang dia juga menggunakan ban Pirelli Rosso 3, lalu dibalut dengan cakram tunggal dan juga kaliper dari Brembo. Begitupun master remnya juga Brembo. Nah, ini model swing armnya cukup besar dan dia model kiri kanannya sama alias simetris. Lalu suspensi belakangnya dia menggunakan monoshock tapi ada di sebelah kanan. Dia buatan dari Bitubo. Oh iya, pelek tadi memiliki ukuran lebar 3,5 inci di depan, dibalut dengan ban ukuran 120/70. Lalu di belakang dia berukuran 5,5 inci dengan ban berukuran 180/55. Itu tadi soal kaki-kakinya. Lantas bagaimana dengan performanya? Pasti Anda penasaran kan? Motor ini kira-kira memiliki spesifikasi serupa seperti motor bensin yang ber-cc berapa? Nah, terlihat agak pendek motornya, tapi kira-kira bagaimana riding positionnya? Tinggi saya 175 cm dan ini posisi duduk saya di Energica Ego Plus. Nah, agak berat motornya dan juga posisinya memang khas sebuah motor balap. Dia agak menunduk, dan ini posisi kaki saya kalau
menapak satu, tapi kalau dua-duanya dia agak jinjit seperti ini, masih agak balet. Jadi kurang lebih seperti ini. Energica Ego Plus dibekali dengan baterai lithium polimer berkapasitas 21,5 kWh. Sementara itu, Energica Ego memiliki kapasitas yang lebih kecil, yakni 13,4 kWh. Berbekal baterai tersebut, motor ini mampu menembus kecepatan hingga 240 km per jam. Tenaga yang dihasilkannya sebesar 145 daya kuda dan torsi 215 Nm. Sedangkan pada Ego torsinya lebih kecil, yakni 200 Nm. Namun, tak bisa dibilang kecil juga keluaran torsi tersebut. Sebagai gambaran, tenaga yang dihasilkan oleh Energica Ego Plus ini sedikit lebih besar dari motor bensin seperti Yamaha R6 atau Honda CBR 600RR. Namun, jika melihat torsinya, Energica Ego Plus menghasilkan torsi jauh lebih besar dari motor bensin 1000 cc, seperti misalnya Kawasaki Ninja ZX-10R atau Honda CBR 1000RR, yang masing-masing hanya mengeluarkan torsi 114,9 Nm dan 113 Nm. Tenaga besar dari Energica Ego Plus itu pun bisa digunakan untuk menjelajah sejauh hingga 400 km. Saat baterainya habis, bisa tebak berapa lama proses pengisian dayanya? Hanya 40 menit saja dari keadaan baterai kosong. Sangat-sangat cepat tentunya berkat teknologi fast charging. Nah, bicara soal tenaga besarnya tadi, kira-kira bagaimana hasil tes akselerasinya? Energica mengklaim Ego Plus bisa melaju dari 0 sampai 100 km per jam hanya dalam waktu 2,9 detik saja. Kebayang nggak gimana rasanya naik motor itu? Lanjut ke bagian fiturnya, Energica Ego Plus ini masih menggunakan kunci konvensional model seperti ini. Dia belum dilengkapi dengan fitur keyless. Nah, coba kita nyalain. Nah, ini tampilan awal dari panel instrumennya. Dia sudah LED full color. Di sini terdapat beberapa informasi nih. Di bagian kiri ini ada RPM, lalu ini ada speedometer, ini ada trip meter. Ini sepertinya jarak tempuh yang masih bisa dicapai. Lalu ini ada odometer. Dan sini ada mode yang bisa diubah-ubah. Bagian kanan nih terdapat penunjuk keluaran tenaga dari motor. Ini ada seberapa besar torsinya, lalu tenaganya. Lalu di sebelah kanan lagi, ini ada output keluaran tenaga. Di bagian bawah ini ada Bluetooth yang sepertinya mendukung untuk konektivitas smartphone. Lalu di bawahnya ada sisa baterai. Ini ada mode keluaran tenaga yang diinginkan. Lalu ini ada mode traction control. Ini sebelah kanan sepertinya penunjuk suhu baterai, dan sebelah sini ada ABS. Nah, ini ada pilihan mode berkendaranya, ada Eco, Standard, Wet atau Rain, ini ada Sport. Lalu ABS-nya juga bisa dinyalakan dan dimatikan. Ini sebelah kanan adalah keluaran tenaganya. Nah, di bagian tombol-tombolnya di sebelah kanan dia cukup banyak tombol. Ini ada tombol set. Lalu nih uniknya adalah cruise control, dan di bawah ini tombol starternya. Dan untuk Indonesia dia juga mempunyai fitur heated grip. 1, 2, 3. Nah, di sebelah kiri dia ada tombol mode untuk mengatur menu yang ada di panel instrumen tadi. Lalu di bawahnya ada lampu sein lengkap dengan hazard, tapi sayangnya dia sepertinya agak lama untuk menyalakannya karena dia ditekan ke tengah seperti ini. 1, 2, sekitar 2 detik. Lalu di bawahnya ada klakson. Dan di bagian depan nih ada pengaturan lampu dekat, lampu jauh, dan pass beam. Juga di bawahnya ada tombol set. Nah, tidak seperti motor bensin, tentunya motor ini tidak memiliki suara. Dan ini kalau kita coba nyalakan, dia sudah dilengkapi fitur side stand switch. Jadi dia tidak mau menyala.
Oke, itu dia tadi riders, bagaimana ulasan kami atau first impression kami terhadap Energica Ego Plus ini. Bagaimana menurut Anda tampilan dan juga performa yang sudah kami sebutkan tadi mengenai motor listrik ini? Kira-kira worth to buy atau tidak? Dan kita sudah sampai di penghujung video. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan video ini sampai habis, dan juga terima kasih yang sudah like serta subscribe channel Autorider. Jika ada kritik dan saran atau mungkin Anda menginginkan kami untuk mereview motor apa yang Anda inginkan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa juga di video selanjutnya, dan main-main juga ke website kami di www.autorider.com dan Instagram kami di @autorider.com. Bye!